Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rinal Sinaga dari kelas 11-2 dan juga saya perwakilan dari kelompok 411-2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penempatan dalam CSS. Nah, di CSS ini bukan hanya untuk tentang apa gaya yang diterapkan atau bagaimana dan di mana itu gaya diterapkan. Nah, melainkan CSS ini juga sebagai tempat untuk penempatan gaya-gaya tersebut lah intinya, kalau bisa disebut juga. Nah, berarti penempatan CSS ini menentukan cara kita menambahkan aturan-aturan styling ke dokumen HTML yang bisa berpengaruh besar terhadap struktur, performa, dan kemudahan pengelolaan tampilan website. Nah, di dalam CSS ada 3 cara utama untuk penempatan atau menempatkan CSS ini. Yang pertama sebagai inline style di setiap elemen HTML, sebagai internal style sheet di dalam elemen, atau bisa kita tulis juga sebagai style di bagian head halaman, atau sebagai external style sheet melalui file CSS terpisah yang kemudian di link ke dalam dokumen HTML. Nah, dengan InStyle ini, gaya langsung ditulis di tag HTML. Ini mudah untuk percobaan cepat, tapi kelemahannya sulit untuk dipelihara jika banyak elemen. Kalau internal style cocok untuk styling halaman tunggal, tapi tetap bisa membuat kode HTML yang panjang. Sementara external style sheet adalah cara paling terstruktur, yang dimana semua aturan CSS ditulis di file terpisah dan bisa digunakan kembali di banyak halaman dengan membuat kode lebih bersih dan pemeliharaan lebih mudah. Nah, dengan penempatan atau menempatkan CSS secara eksternal, kita bisa membuat desain konsisten di seluruh situs. Ketika kita mengubah suatu properti di suatu file CSS, semua elemen terkait akan berubah elemen-elemen yang terkait akan berubah otomatis. Nah, ini membuat proses styling lebih efisien dan konsisten. Di sisi lain, internal atau inline style kadang juga lumayan berguna untuk override gaya dengan cepat, tapi terlalu sering menggunakannya juga bisa membuat manajemen style menjadi rumit dan susah untuk diatur. Nah, dengan singkatnya, memahami pilihan penempatan CSS yang seperti inline, internal, dan ataupun eksternal dapat membantu memilih metode lebih baik atau metode terbaik sesuai kebutuhan dan membuat pengelolaan tampilan web menjadi lebih rapi, efisien, serta mudah diubah di kemudian hari. Nah, berikut merupakan penjelasan dari penempatan atau menempatkan CSS file internal, inline, ataupun eksternal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.